يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pecinta ilmu, saudaraku yang beriman, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita rindukan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan beliau akan menjadi pembela kita pada hari kiamat. Sebab itu banyaklah kita mengucapkan sholawat untuk beliau. Dengan sholawat maka rasa cinta kita akan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pecinta ilmu, saudaraku yang beriman, kita akan kembali mengupas kitab Nasha'ihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ucapan dari seorang ulama besar, Hasan al-Basri rahimahumullah. Beliau merupakan ulama, tokoh dari generasi tabi'in. Beliau mengucapkan satu patah kata yang sangat patut kita jadikan sebagai buah nasihat. Man la adaba la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Yang kalau kita terjemahkan, man la adaba la ilma lahu, siapa yang tidak memiliki adab baik terhadap Allah maupun sesama makhluk, la ilma lahu berarti ia tidak berilmu. Wa man la sabara lahu la dina lahu, siapa yang tidak bisa berbuat sabar berarti agamanya kurang bagus. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu, siapa yang mempunyai sifat wara' atau menjauhkan diri dari hal-hal yang haram dan syubhat, maka dia adalah orang yang tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mencoba melihat ucapan beliau ini dengan lebih dekat lagi ya. Pertama, nasihat beliau, man la adaba la ilma lahu, siapa orang yang tidak memiliki adab, la ilma lahu pertanda dia tidak memiliki ilmu. Siapa orang yang tidak memiliki adab? Adab ini kalau bahasa kita sopan santun ya. Adab asor atau etika ya. Siapa orang yang tidak memiliki etika, tidak memiliki adab asor, tidak memiliki sopan santun, maka pertanda dia tidak memiliki ilmu. Baik itu sopan santun kepada Allah maupun sopan santun terhadap sesama manusia. Dengan Allah
kita harus menjaga sopan santun. Terkadang kita dengan sesama manusia bisa sopan, bisa lembut, bisa santun, bisa beretika, bisa beradab. Tapi terkadang dengan Allah kita sering sekali menanggalkan adab itu. Kita sangat sering tidak memiliki adab dengan Allah. Kita sering sekali nggak sopan dengan Allah. Kita sering nggak beretika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu kan Tuhan seluruh alam, ya, Malikin Nas, raja untuk seluruh manusia. Kita kadang-kadang ya, tradisi Nusantara kita, kalau di keluarga keraton itu kan gak sembarangan ya. Kalau ada orang yang ingin menghadap sang raja, sultan ya, itu kan ketika dia masuk ke dalam ruangan keraton, itu kan gak sembarangan. Gak asal kita jalan biasa kan, dengan tegap berdiri. Tidak, ada etikanya ketika menghadap sang raja ini. Harus bersimpuh ya, simpuh sambil jalan, ngesot ya. Nggak boleh kita datang dari luar masuk dalam keraton menghadap sang raja dengan berdiri tegak berjalan seperti tentara misalkan, jalan biasa, dianggap nggak sopan santun, nggak punya etika, nggak beradab. Jadi harus dengan bersimpuh sambil jalan. Ini yang disebut dengan feodal ya. Tapi inilah etika. Kita harus punya sopan santun terhadap sang raja kita. Itu raja ya, yang sesama manusia. Lalu bagaimana dengan Allah? Malikin Nas, raja dari seluruh manusia. Kenapa kemudian kita nggak beretika dengan Allah? Satu contoh ya, contoh kecil yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita terkadang mau berangkat kerja, mau berangkat dinas, masuk kantor. Itu kan pakaian kita dibuat sedemikian rupa rapinya. Kenapa? Khawatir kita dapat teguran dari atasan kita. Pakai bajunya yang rapi, disetrika yang licin ya. Kasih pewangi, dipantas-pantasin, rapih mungkin, sesopan mungkin. Khawatir teguran dapat dari atasan kita. Ketika kondangan kita coba ya, kita mau kondangan, padahal kita kepentingannya apa? Cuma bertemu dengan mempelai wanita yang akan kita datangi. Bajunya kita cocok-cocokin secocok mungkin ya, dikasih pewangi ya, yang rapi. Apalagi istri-istri kita ini, para wanita itu paling lama kalau dandan itu, paling lama itu. Mau kondangan, paling-paling kondangannya hanya 15 menit. Dandannya kadang-kadang sampai ya 1 jam lebih itu. Padahal mau ketemu dengan orang yang mungkin lupa selanjutnya ya. Kita mau berangkat ke kantor sedemikian rapi bajunya, mau kondangan sedemikian rapi bajunya. Coba ketika kita mau sholat, datang ke masjid, kita terkadang pakai bajunya asal. Ini kita gak beretika dengan Allah. Mestinya dengan Allah lebih rapi, lebih sopan, lebih beretika dalam berbaju, dalam berpakaian. Ini makna dari firman Allah ya, bahwa khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang paling bagus, yang paling indah yang kau punya saat masuk masjid. Ya. Cari pakaian yang paling bagus, yang kira-kira pantas untuk kau menghadap Allah. Karena mungkin kita ketika ke masjid enggak merasa berjumpa dengan Allah. Kita terkadang kurang memperhatikan akan pakaian kita ketika mau pergi ke masjid. Istrinya nanya, "Pak, mau ya pakai baju yang rapi mau ke masjid." Apa katanya? "Ngapain rapi-rapi kok, masjid doang kok. Mau sholat doang kok, ngapain rapi-rapi amat." Nah ini, kayak mau ketemu siapa saja. Ya mau ketemu Allah. Dia nggak sadar bahwa dia masuk ke masjid, kita sedang bertamu. Karena masjid itu kan Baitullah, rumahnya Allah.
Jadi kalau kita datang ke masjid, kita tamunya Allah. Kita akan menghadap kepada Allah. Kenapa kemudian baju kita nggak kita perhatikan? Kadang-kadang nggak disetrika dulu. Kadang-kadang ya kancingnya copot satu misalkan. Kadang-kadang bajunya belum dicuci, masih baju yang kemarin-kemarin. Kita berjumpa dengan manusia saja sedemikian rupa. Bagaimana kalau kemudian berjumpa dengan Allah? Inilah yang kita sebut dengan kita kurang beretika dengan Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Pakailah pakaian yang bagus saat kau masuk ke masjid. Kenapa? Kita akan berjumpa dengan sang raja dari manusia. Ya walaupun kita pakai baju sederhana, nggak rapi pun, kalau memang tertutup auratnya, ya memang tetap sah ya, tetap sah. Kita pakai baju ya, nggak rapi, ya tetap sah, dari segi kesahan tetap sah. Cuma kita kurang beretika kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lihat aurat laki-laki kan ketika dia sholat itu yang areal yang wajib tertutupi itu kan dari pusar sampai lutut ya. Ya walaupun terjadi beberapa pendapat dari kalangan ulama ya. Cuma yang kita praktekkan selama ini kan aurat laki-laki memang dari pusar sampai lutut yang harus tertutupi. Artinya kalau kita sholat ya menggunakan kain sarung umpama ya, pusar tertutupi, atasnya nggak pakai baju apa-apa, telanjang dada, sah sebetulnya. Asalkan dari pusar sampai ke lutut tertutupi. Cuma kita kembali, masa iya kita mau ketemu orang ya, yang kadang-kadang kita nggak kenal saja harus yang rapi, berjumpa dengan orang kita harus yang rapi. Masa ketemu Allah kita compang-camping? Ini yang disebut dengan kita nggak beretika. La ilma lahu, kita sama dengan orang yang gak berilmu. Kalau kita memiliki ilmu, kita harus memiliki sopan santun terutama kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sering gak adil dengan Allah, padahal Allah lah yang menghidupkan kita. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang menjadikan kita ada. Allah yang memberikan keberkahan, keselamatan. Kenapa kepada Allah kemudian kita nggak adil? Contoh lagi ya. Kita kalau sedang tidur, entah tidur siang, entah tidur malam ya. Sedang tidur tiba-tiba handphone kita berdering, ada yang nelpon. Yakin pasti langsung bangun, langsung diangkat itu telepon. Sedang tidur, sekantuk-kantuk apapun, ketika tidur mendengar suara telepon, handphone kita berdering, langsung kita bangun, langsung kita angkat, kita bicara. Kalau yang nelpon atasan kita, bos kita, disuruh menghadap dia, baru tidur 1 menit pun langsung bangun, langsung bergegas pakai baju, berangkat kita menghadap yang nelpon kita, sang atasan kita. Segitunya kita ini. Tapi terkadang kita ini handphone berbunyi bangun, tapi ketika azan subuh kita, apal kurang kenceng tuh suara speaker masjid. Saya kira lebih kenceng daripada suara deringan telepon kita, handphone kita. Kenceng suara masjid itu kalau subuh. As-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apakah kemudian kita langsung bergegas bangun dari tidur kita, langsung menghadap Allah? Nampaknya jarang. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf ya, mereka jangankan yang jauh dari masjid, yang rumahnya dekat masjid, kadang-kadang azan ya azan, dia tidur mah ongkoh tidur. Kenapa kita kemudian dengan Allah kok nggak adil? Bos kita nelpon, kita sedang tidur langsung bangun menghadap kalau yang dipanggil. Tapi kalau yang memanggil Allah, yang menelpon Allah lewat suara azan, kenapa nggak kemudian kita bangun?
Subuh kadang-kadang, makanya kalau subuh ini ya alhamdulillah masjid kita ini lebih banyak karpetnya daripada jamaahnya ini. Kadang-kadang yang ngimami mertuanya, yang adzan mantunya, yang qomat cucunya. Karpet mah sampai ke belakang, cuma hanya 5 orang, 6 orang. Yang lainnya Pak, bilangnya Pak nggak dengar suara adzan lah, adzannya kurang kenceng lah, masih kantuk lah, nggak kedengeran suara adzan lah, speakernya nggak kedengeran sampai di rumah lah, berbagai macam alasan kita. Kita nggak beretika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri-istri kita coba kalau ke kamar mandi lama ya. Lama kadang-kadang perempuan itu kalau mandi sampai berjam-jam. Mandinya sampai 2 jam, begitu selesai mandi wudu, sholat hanya 5 menit, Masya Allah. Hanya 5 menit. Kamar mandinya sampai 2 jam, 3 jam, begitu sholat 5 menit. Apa kita nggak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak adil kita, nggak beretika dengan Allah. Nah, yang sangat kita khawatirkan kalau kemudian kita berdosa kepada Allah tapi nggak merasa berdoa, artinya kita nggak minta ampun kepada Allah. Kita kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian dia tidak minta maaf kepada kita, apa kita bilang? Orang nggak tahu diri. Orang nggak tahu diri, dia sudah salah, nggak merasa bersalah, nggak minta maaf. Kita bilang orang nggak tahu diri. Nggak sopan, orang sudah berbuat salah, bukannya menghadap minta maaf, malah dia tidak merasa bersalah. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak di antara kita yang berdosa kepada Allah, tidak merasa berdosa, tidak minta maaf kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, lebih tidak beretika lagi. Ya. Kalau yang tadi barangkali kita dipanggil untuk sholat, hayya ala sholah, kita masih menganggap enteng panggilan Allah, barangkali masih penting. Tapi kalau ada orang yang sudah berbuat dosa kepada Allah, nggak merasa, nggak bertaubat kepada Allah, ini kebangetan. Bukan lagi nggak beretika, tapi kita sudah melupakan Allah. Allah pun pantas kalau kemudian melupakan kita. Jadi banyak ya, ini hanya beberapa contoh kita kurang beretika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian etika dengan sesama kita ya. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk bertetangga, makhluk yang saling hidup berdampingan, makhluk yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi, maka kita juga di sana harus memiliki etika. Etika ketika berjumpa, etika ketika kita bercengkrama, ngobrol, dialog, berbincang-bincang, etika ketika jalan, etika kita berpakaian, itu juga dijaga. Jangan sampai kita dicap oleh masyarakat sebagai orang yang tidak beretika. Ketika ngomong ingin menguasai, ya, yang satu ingin ngomong dipangkas-pangkas. Ini kan orang nggak beretika ini. Ada orang seperti ini, kalau ngomong soal lu menguasai itu, selalu menguasai, dia aja yang ngecaprak, bicara terus. Yang lain mau ngomong dipangkas, yang lu mau ngomong dipangkas, nggak beretika. Pakai baju ya. Kalau kita masuk ke perkantoran misalkan, ya Buya pakai baju yang kira-kira kita menghormati ya. Kita mau bertamu, pakai baju yang sopan, beretika. Ketika orang sedang tidur, kita bertamu ya jangan. Ya. Malam-malam jam 11 kita bertamu ke rumah orang, enggak sopan. Kecuali darurat ya, darurat kita minta tolong, itu lain soal. Siang hari mungkin sedang istirahat, janganlah bertamu. Kalau mau bertamu, kita bertamu cari waktu yang dia sedang santai. Kita jaga etikanya. Ya, termasuk ketika nelpon juga sama ya. Jangan sampai kita nelpon di waktu-waktu yang nggak tepat, lagi makan. Tapi kan nggak tahu Pak. Ya memang kita harus tahu kapan jam-jam makan tetangga kita, kapan jam istirahat tetangga kita. Mesti kita harus tahu. Jangan sampai kita kemudian nggak beretika. Orang yang kita temui, kita bertamu, kemudian dia ngegelendeng,
Kita nggak suka dengan cara kita. Itulah masyarakat. Punya hukum yang tidak tertulis. Ya. Tapi justru lebih tajam daripada hukum yang tertulis. Itulah masyarakat kita. Ya. Namanya orang bertetangga itu pasti kita akan dituntut untuk beretika dengan mereka. Ketika kita membangun rumah kita harus beretika, ya, agar tidak mengganggu rumah orang lain, pekarangan orang lain. Baik ya. Yang kedua, man la sabara lahu la dina lahu. Siapa orang yang tidak sabar berarti agamanya kurang bagus. Kurang bagus ya, bukan tidak bagus, kurang bagus. Siapa yang tidak bisa bersabar, dia selalu terburu-buru, dia selalu meluapkan emosinya, tidak bisa bersabar, berarti agamanya kurang bagus. Sebab dalam beragama kita diajari untuk bersabar kok. Ketika berpuasa, menahan lapar, haus, sabarlah kita. Ketika kita dengan sujud, ya, melaksanakan sholat, sabarlah kita. Ketika kita melaksanakan ibadah haji di padang Arafah begitu panas, sabarlah kita. Jadi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, banyak yang kemudian mengajarkan kita untuk bersabar. Membaca Al-Quran, bersabar kepada Allah, ya. Melaksanakan tahajud tengah malam, bersabar. Jadi sabar ini ajaran yang kita dapat dari ibadah-ibadah kita. Nah, kalau kemudian orang dalam praktiknya tidak bisa bersabar, artinya ajaran sabar yang ia dapatkan dari ibadahnya kurang. Orang yang ibadahnya bagus, ibadahnya mantap, ibadahnya maksimal, terutama salat 5 waktu, dia diajarkan untuk bersabar. Orang yang ahli puasa, ya, bukan hanya di Ramadannya, dia rajin berpuasa Senin Kemisnya, puasa Daudnya, apalagi ya, puasa-puasa yang lain, tetapi dia tidak bersabar, tidak memiliki sifat kesabaran, berarti puasanya kurang bagus. Bukannya tidak bagus, kurang bagus. Kenapa? Esensi puasa adalah menahan dan mengendalikan hawa nafsu, yang kemudian kita dituntut untuk bersabar di sana. Ada 3 ya. Yang pertama, sabar ketika menghadapi perintah Allah. Ya. Yang kedua, bersabar ketika kita ingin menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, bersabar ketika menemui musibah. Bersabar ketika kita melaksanakan perintah Allah tadi ya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita jihad, kita baca Al-Quran, haji, umrah, dan ibadah yang lainnya. Sabarlah kita. Itu ujian dari Allah. Yang kedua, bersabar ketika kita berada di saat-saat kita ingin hijrah. Ya. Kita awalnya suka maksiatnya. Kita hijrah, kita niat ingin bertobat kepada Allah. Disitulah kita membutuhkan kesabaran. Tadinya misalkan kita suka main judi, ya. Kita bertobat kepada Allah, diajak oleh temannya, yuk main yuk. Tidaklah, aku taubat kepada Allah. Allah, tobat-tobat apa kata temannya? Sudahlah, kemarin juga kamu ya, yang menang kok. Sabar-sabar apa? Nah ini gini nih, yang seperti kita butuh kesabaran. Kalau tidak kita akan tergelincir kembali. Kita awalnya suka mabok, suka minum minuman keras, ya, hobi minum minuman keras. Kemudian kita bertobat kepada Allah, ingin meninggalkan minuman keras ini. Diajak oleh temannya, halo boy, misalkan ya, ayo kita yuk pesta di sana, mumpung ada uang nih. Enggak, saya sudah berjanji kepada diri sendiri ingin meninggalkan minuman keras. Aku bertobat kepada Allah, enggak lagi-lagi aku berkecimpung dalam minuman keras, kata kita. Temannya ngeledek, Allah, so alim kamu, sok jual mahal. Hari kemarin di mana kamu tuh? Kamu yang ngebayarin, kamu yang tereng. Ngapain? Ini menghadapi rayuan seperti ini kita harus bersabar. Sabar ketika hijrah. Ada seorang wanita misalkan ya,
Awalnya dia nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, nggak pakai hijab ya. Kemudian dia berniat, mulai hari ini saya akan berhijab. Itu jangan dikira nggak perlu tantangan itu. Seorang wanita yang awalnya nggak berhijab, nggak berkerudung, nggak berjilbab, kemudian dia menutup auratnya dengan berjilbab, dengan berhijab, itu yang nyinyir banyak, yang nyinggung banyak, yang nyelak banyak. Kalau nggak sabar, udah kembali kita ke bentuk semula. Allah, gaya pakai kudung-kudungan, sok alim, sok suci kamu. Allah, buat apa? Nah, ini menghadapi cercaan seperti ini bersabar kita. Membutuhkan kesabaran yang harus kuat. Kalau nggak sabar, kalau kemudian kita baper, bawa perasaan, dihujat oleh orang banyak, malu-malu kembali kita dengan yang semula. Sudah bagus-bagus hijrah, ya, sudah pakai kerudung, sudah pakai hijab, nutup aurat, karena dia mungkin tuntutan pekerjaan, ya, tuntutan dari bisnis, tuntutan dari profesi. Apalagi dihantam dengan nyinyiran orang lain, singgungan orang lain, dia nggak tahan, dia kembali membuka jilbabnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bersabar ketika kita akan hijrah, ya, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bersabar ketika menghadapi musibah. Musibah apapun yang kita temui, hendaklah kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran, ya. Apalagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia menghadapi ujian, cobaan, itu merupakan tantangan untuk menguji iman kita. Musibah yang terjadi dalam diri kita merupakan ujian yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Jadi agama Islam ini agama yang sangat mengajarkan kita untuk berbuat sabar. Maka kalau ada orang yang tidak bisa memelihara kesabarannya, ya, maka dia dianggap tidak kurang bagus agamanya, ya. La dinalahu, agamanya kurang bagus. Yang ketiga, man la wara'a lahu la zulfa lahu. Siapa yang tidak mempunyai sifat waro', maka dialah orang yang tidak dekat dengan Allah, ya. Waro' ini sifat yang kehati-hatian. Sifat kehati-hatian agar jangan sampai terjebak kepada perbuatan yang haram maupun perbuatan yang subuhat. Di subuhat ini perbuatan yang remeng-remeng, ya, antara halal haramnya nggak jelas. Nah, yang subuhat ini harus kita tinggalkan. Walaupun separuh halal separuh haram, tapi kalau subuhat ini barang yang hukumnya kurang jelas, yang seperti ini kita lebih baik tinggalkan. Jadi keraguan-keraguan dalam agama mending kita tinggalkan. Jangan ragu, kita harus mantap optimis ketika menghadapi suatu perkara. Nah, waro ini sikap hati-hati, ya. Kita ini oleh agama diajarkan untuk berhati-hati dalam berbuat, bertindak dan berucap. Jangan sampai tindakan kita, ucapan kita, perkataan kita itu menyinggung perasaan orang lain. Berhati-hati kita, ya. Kalau tidak berhati-hati, kita akan cenderung akan berbuat kepada perbuatan yang haram. Di waro ini adalah perbuatan di mana kita harus selektif ketika berbuat. Jangan sampai ada ucapan kita yang membuat masalah, perbuatan kita yang mengandung masalah, ya. Apa yang kita pakai mengandung masalah, apa yang kita makan mengandung masalah. Jadi semuanya harus steril, tidak ada yang mengandung haram-haram. Termasuknya ketika kita menikmati rezeki kita, kita harus subuhat. Harus berhati-hati nih, yang kita makan halal apa haram ini, ya. Maka karena itu kita memperbanyak sedekah. Dengan bersedekah kita berharap agar Allah kemudian menjadikan harta kita, rizki kita, rizki yang halal, yang berkah.